Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Berdasarkan hasil tracing Kementerian Kesehatan, jumlah klaster terkait penyebaran COVID-19 mencapai lebih dari 1.100 klaster dan sebagian adalah klaster keluarga. Sesuai dengan instruksi Presiden, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pun kini tengah menyusun protokol kesehatan keluarga dan memaksimalkan peran organisasi kewanitaan dan peran ibu rumah tangga sebagai ujung tombak pertahanan kesehatan keluarga. Lantas saat ini sudah sejauh mana progres protokol kesehatan keluarga dan seperti apa pengawasan dan kontrol jika nantinya protokol kesehatan keluarga ini diterapkan? Sudah bergabung bersama kami Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga dan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Hermawan Saputra. Selamat pagi Ibu Menteri dan Pak Hermawan. Selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Ya. Selamat pagi. Tentunya terlebih dahulu kita ke Ibu Menteri terlebih dahulu. Bu Menteri, 25 September kasus aktif mencapai 60.431 kasus dan 1.100 klaster. Dan sebagian besar adalah klaster keluarga nih. Jika kita identifikasi masalah Bu Menteri, di mana sebetulnya akar letak masalah untuk klaster keluarga ini? Terima kasih Mas Adi. Kalau kita melihat daripada akar permasalahannya itu memang setelah beberapa diskusi yang kami lakukan ketika bicara masalah protokol ini sebelum ditetapkan spesifik kita membuat protokol kesehatan keluarga seperti arahan Bapak Presiden. Sebenarnya di awal pandemi ini kami di kementerian sudah intens dengan gugus tugas itu membuat protokol berkaitan dengan perempuan dan anak di masa pandemi ini. Tapi untuk kita pahami bersama, demikian juga terkait dengan edukasi juga yang kami lakukan di Kemen PPA, kita sudah banyak sekali membuat edukasi berkaitan dengan perempuan dan anak yang kita tahu bahwa klaster keluarga ini juga akan menjadi penyumbang berkaitan dengan terpaparannya pandemi COVID-19 ini. Nah inilah yang perlu kita sikapi dan kami evaluasi, ternyata sosialisasi yang lebih masif itu memang harus kita lakukan untuk mengedukasi masyarakat lebih intens lagi berkaitan dengan langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan untuk melindungi keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat ini. Oke. Baik, Bu Menteri, kalau kita lihat kan peran ibu, peran wanita dalam sebuah keluarga itu penting begitu ya, bahkan mungkin bisa mempengaruhi decision making dalam sebuah keluarga karena kan biasanya urusan rumah segala macam kan ada di ibu begitu ya. Menurut Anda apakah sebetulnya lebih efektif kemana sosialisasi itu digencarkan kepada sang ibu atau kepada sang ayah menurut Anda? Terima kasih. Kalau kita melihat memang dan saya juga menyampaikan kalau kita bicara perempuan atau ibu sebagai ibu rumah tangga, kalau kita bicara rumah tangga, ya perempuan ini adalah manajer rumah tangga ya. Yang kita melihat peran ibu rumah tangga ini akan lebih banyak bisa memastikan agar keluarga dan lingkungannya aman dari COVID-19. Nah, ibu rumah tangga di Indonesia tentu kita menjadi sumber informasi dan kunci kesehatan bagi keluarganya. Kalau saya melihat lebih penting harus kita edukasi karena ibunya, karena bagaimanapun juga ibu ini adalah manajer rumah tangga. Kita sampaikan yang lebih bisa mendampingi keluarganya, mengedukasi lingkungan keluarga terdekat, bagaimana kita bisa menghindari dari keterpaparan COVID-19 ini. Ya, mungkin bisa lebih mengatur sang ayah untuk pakai masker terus, anak-anak untuk pakai masker terus, begitu ya. Oke. Iya, betul. Ya. Yang kita harapkan bagaimana seorang manajer rumah tangga ini, ibu sebagai ibu rumah tangga untuk bisa memastikan perempuan, anak-anak dan keluarga tetap tinggal di rumah di masa pandemi ini kalau tidak ada hal yang memang harus emergensi, penting untuk kita lakukan keluar rumah. Kemudian juga memastikan kebutuhan dasar perempuan dan anak ini terpenuhi dan yang lebih penting lagi bagaimana perempuan sebagai ibu rumah tangga ini memastikan semua rumah dan keluarga menyediakan alat perlindungan diri yang standar. Maksud saya yang perlindungan diri yang standar ini yang masker, kemudian juga kebutuhan sabun dan hand sanitizer untuk kita bisa melakukan protokol kesehatan melalui 3M ini. Demikian juga kita memastikan semua rumah dan keluarga mengikuti protokol dan standar kesehatan yang ada di rumah maupun di luar rumah. Itu yang kita harapkan perempuan mampu mengedukasi keluarga terkecil
di dalam Baik. lingkungannya. Nah, kementerian sendiri kan sedang akan melakukan atau mensosialisasikan protokol kesehatan hingga di klaster keluarga begitu ya. Bagaimana sih Bu protokol yang diterapkan di keluarga merujuk pada kebijakan Kementerian PPA sendiri? Ketika kita bicara masalah protokol kesehatan, ya kita kan di bulan September ini kita melihat tren keluarga terpapar daripada terpapar COVID ini kan sangat tinggi. Sehingga Bapak Presiden mengarahkan kepada kami bagaimana kami berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, kemudian juga BNPB untuk membuat protokol kesehatan ini, kesehatan keluarga. Nah, di awal tadi juga saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya berkaitan dengan protokol perempuan dan anak, di awal April itu kita sudah buat. Tapi yang spesifik untuk perempuan inilah yang harus kita lakukan, yang harus kita buat, dan itu pun sudah kami lakukan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, demikian juga dengan Satgas Gugus Tugas. Dalam waktu dekat ini mudah-mudahan itu bisa kita selesaikan protokol kesehatan ini. Ini ada berkaitan dengan protokol kesehatan keluarga secara umum, kemudian protokol kesehatan keluarga di luar rumah, kemudian protokol kesehatan bagaimana kita memastikan bahwa keluarga itu bahwa berkaitan dengan lingkungan sekitarnya itu akan mencakup berkaitan dengan protokol kesehatan keluarga ini. Karena di samping itu juga ketika keterpaparan daripada keluarga, langkah-langkah apa yang harus dilakukan ini juga akan termuat di dalam protokol kesehatan keluarga ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, karena ini sudah dalam proses, kita bisa keluarkan dan ini kita akan sosialisasikan kepada seluruh masyarakat luas nantinya melalui jejaring perempuan, demikian juga dengan kami punya namanya jejaring forum anak. Baik, kita ke Pak Hermawan. Pak Hermawan, kalau saya lihat ya, kalau masih ke lapangan begitu ya, di pelosok-pelosok, ibu-ibu ini seolah tidak terliterasi dengan baik, padahal kalau kita lihat tadi sebetulnya protokol, sosialisasi dan segala macam itu sudah disosialisasikan dengan tidak kurang-kurangnya lah kalau bisa dikatakan seperti itu. Bahkan kalau kita lihat di pelosok tuh bahkan banyak yang masih menggelar kendurian, masak-masak dan mengumpulkan orang di kampung-kampung. Ini menurut Anda catatan krusial di klaster keluarga itu apa saat ini Pak Hermawan? Baik, terima kasih Mas Ade. Pertama, klaster keluarga ini adalah klaster yang paling tua dan paling awal. Jadi kalau kita lihat kasus pertama kali tanggal 2 Maret 2020, itu berkaitan dengan keluarga. Jadi bahkan perempuan di dalam keluarga. Nah oleh karena itu sebenarnya ketika kita bicara penguatan pada unit keluarga saat ini bukan sesuatu yang baru, tetapi sesuatu yang memang sudah lama. Maka itu kita apresiasi kepada Bu Menteri dan juga tim di sana agar memang harus ada penguatan dari unsur keluarga ini bagian dari komunitas terkecil di tengah masyarakat. Nah yang menarik, saya ini menyimak saja nih dan mengamati aktivitas istri saya dalam keseharian ini selama masa pandemi COVID, ini udah multiple tugasnya nih. Tidak lagi 1-2 tapi bahkan saya paling tidak mengurut 5. Jadi pertama dia sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, yang kedua sebagai seorang guru, sekaligus saat sekarang ini anak-anak school from home, kemudian sebagai seorang manajer seperti yang Mas Ade sampaikan tadi, yang berikutnya sebagai pengawal COVID. Jadi sekarang ini perempuan juga sebagai pengawal COVID. Betapa kalau saya beraktivitas di luar, kemudian saya pulang, pasti itu kalau tidak ada alat untuk menyalin baju segera, kemudian segera mandi dan menjauhi aktivitas dengan barang-barang di rumah. Ya? Nah, ya, yang kelima itu sebagai juga yang pengingat untuk lingkungan, seperti yang Mas Ade sampaikan. Hanya saja, memang tidak sama di antara keluarga ini tingkat kesadarannya, termasuk tingkat kesadaran perempuan atau seorang ibu. Nah, di kala lingkungan-lingkungan masih menggelar taklim, majelis arisan, kemudian juga tadi seperti kenduri dan lain-lain, peran perempuan juga banyak. Nah, maka literasi terkait dengan protokol seperti yang disampaikan Bu Menteri tadi, memang ini harus segera, paling tidak Bu, memang mengharapkan protokol itu dijalankan secara utuh itu agak sulit pada level keluarga. Karena di situ terjadi improvisasi yang luar biasa. Nah, apalagi pada seorang wanita, karena multitasking, seperti yang saya sampaikan tadi,
Maka fokusnya itu terbagi di samping sebagai manajer keluarga, mengurus rumah tangga, bahkan mengatur ekonomi saat ini, Mas Ade. Nah, dikala semua orang terpapar, kemudian terpuruk secara ekonomi, agak kesulitan gitu warga masyarakat kita semua, itu peran ibu, peran istri, peran wanita itu luar biasa yang pada akhirnya memang harus pandai-pandai juga mengatur cash flow. Nah, jadi karena banyaknya tugas dari seorang perempuan, fokus pada pengendalian COVID dalam penegakan protokol mungkin akan terimprovisasi. Tetapi bahwa literasi, kesadaran yang paling utama, kesabaran dan daya tahan keluarga, inilah yang harus diperkuat oleh KPPA dan juga himbauan dari Bu Menteri dan tim dari Kementerian PPPA. Mas Ade. Baik, Pak Hermawan, kalau kita lihat kan ada beberapa poin sebetulnya dalam protokol. Yang pertama tentunya memahami dengan benar cara penularan COVID-19. Kalau saya lihat di masyarakat, di gang-gang, di keluarga-keluarga, masih banyak sekali orang yang tidak paham dengan benar cara penularan COVID-19. Sehingga mereka berpikir bahwa cuci tangan saja sudah cukup misalnya. Atau ketika berkerumun, walaupun sudah pakai masker, mereka cuek-cuek aja deket-deketan. Itu kan sebetulnya hal-hal yang memang kita yang sudah terliterasi mungkin akan melihat, ini kita ketakutan melihat hal seperti itu. Tapi kalau kita lihat di masyarakat, seolah-olah mereka belum memahami dengan benar cara penularan COVID-19. Apa yang harus dilakukan menurut Anda? Sosialisasi macam apa yang harus diberikan kepada ibu-ibu rumah tangga sebagai para manajer di rumah-rumah di keluarga? Ya, sebelum menyentuh ke lini rumah tangga, memang harus ada penguatan pada komunitas sekitarnya. Semisal bagaimana di RW, kemudian ibu-ibu PKK, jadi juga itu kan ibu-ibu PKK atau ibu-ibu arisan pada level RW, peguyuban itu kan dibina oleh RW dan RT dan RW. Nah, maka peran struktur ya, mulai dari kelurahan atau kepala desa, kemudian turun ke RW, turun ke RT, ini menjadi tokoh formal, tetapi juga melibatkan sosialisasi pada tokoh informal, di mana ada tokoh agama di situ, tokoh masyarakat di situ. Jadi membentuk keluarga yang taat protokol kesehatan itu juga sejalan dengan membentuk lingkungan. Tidak mungkin kita mengharapkan keluarga saja, artinya mengedukasi kepala keluarga dan juga ibu atau manajer keluarga, tanpa juga melibatkan koordinasi dan edukasi terhadap struktur pemerintah yang terkecil juga, yaitu sampai ke struktur RW dan RT. Sekaligus juga menyosialisasikan 1, 2 toma dan toga di situ. Kalau ini lingkungan sudah terbentuk, mengedukasi keluarga itu menjadi mungkin. Saya sekali lagi, Mas Ade, mengamati bagaimana tetangga lingkungan saya sekitar, itu ibu-ibu banyak betul, kadang pagi-pagi kan mereka berkumpul itu membeli ya bahan makanan di pagi hari. Nah, di saat itu ada yang pakai masker dan ada yang tidak. Tetapi yang menarik, dikala juga menggunakan masker, ada prosedur menjaga jarak, tetapi masih ada yang mencoel-coel satu sama lain, bahkan bercanda-canda, tapi akhirnya juga mengabaikan jarak juga. Nah, sebenarnya pada level pengetahuan mungkin sebagian besar sudah terpapar dengan informasi, tetapi sampai kepada kesadaran perilaku, memahami dan kesadaran perilaku, nah ini bagian yang harus kita perkuat terutama oleh jejaring Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, sekali lagi menciptakan keluarga yang peduli terhadap COVID, termasuk wanita yang kuat perannya di situ, adalah sejalan juga dengan penguatan lini lingkungan masyarakat terkecil, yaitu RT dan RW. Ini juga menjadi pendekatan yang penting menurut saya kepada Bu Menteri. Baik, Bu Menteri, ini yang ingin saya tanyakan berikutnya adalah soal sosialisasi. Kita tahu bahwa Indonesia itu kan tersebar pulau-pulaunya ribuan dari Sabang sampai Merauke, belum lagi struktur masyarakat yang berlapis-lapis hingga ke bawah. Artinya perlu sebuah media atau sebuah alat untuk sosialisasi. Sebetulnya nanti metodenya apa yang diterapkan untuk, kan tadi sudah ada jejaring, tapi metodenya apa? Apakah hanya lewat flyer atau mungkin lewat tayangan televisi atau seperti apa? Dan berapa sebetulnya anggaran yang sudah disiapkan oleh Kementerian PPA sendiri untuk literasi ini? Nanti kita akan bahas, Bu Menteri, usai jeda. Pertanyaannya nanti dijawabnya nanti. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Metro Pagi Prime Time segera kembali.
Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita ke Ibu Menteri, tadi ada pertanyaan sebelum kita break, Bu Menteri, soal metode sosialisasi. Tadi kan sudah ada jejaring sampai ke bawah, ya, ada PKK, organisasi-organisasi perempuan di bawah. Tetapi bagaimana kemudian metode sosialisasinya? Medianya seperti apa agar kemudian ibu-ibu sampai ke level paling bawah pun bisa memahami dengan misalnya dengan grafik atau mungkin dengan animasi, dan juga berapa anggaran sebetulnya yang saat ini sudah disiapkan atau sudah diadakan oleh kementerian, Bu? Terima kasih Mas Ade. Dan juga kesempatan ini saya sampaikan terima kasih sama Pak Hermawan yang sudah memberikan pendekatan-pendekatan apa yang harus kami lakukan di Kemen PPA untuk lebih cepat bisa menekan klaster keluarga ini. Terima kasih Pak Hermawan. Mas Ade, berkaitan ketika kita bicara metode apa yang harus kita lakukan, di awal kami sudah sampaikan ketika saya mendapatkan arahan daripada Bapak Presiden untuk memasifkan, mengkampanyekan sosialisasi protokol kesehatan 3M ini, memang sudah langsung kami melakukan eksekusi dengan koordinasi dengan jejaring perempuan. Nah, dan kami berkaitan dengan metode yang bisa langsung diakses oleh sampai tingkat bawah. Di awal April kami sudah membuat program yang namanya Berjarak, ya, bersama Jaga Keluarga Kita, di mana di sana terdapat 10 aksi melalui program Berjarak ini yang mencakup pencegahan dan penanganan, di mana agar perempuan dan anak-anak betul-betul terhindar dari keterpaparan COVID-19 ini. Nah, kalau kita bicara masalah edukasi-edukasi yang kami berikan, nah itu di portal Berjarak yang bisa diakses oleh masyarakat melalui berjarak.kemenppa.go.id. Di sana sudah ada berkaitan dengan video, infografis, leaflet, dan lain-lainnya, informasi dan materi edukasi bagi perempuan dan anak agar betul-betul aman dari paparan COVID-19 ini. Nah, metode ini sebenarnya kami sudah intens kita lakukan. Ada pokja berjarak yang sekarang di masa pandemi ini kita diperkenalkan dengan pertemuan daring. Itu intens kita lakukan koordinasi di 32 provinsi dan 458 kabupaten kota, ya, dengan tujuan untuk memastikan 10 aksi ini gerakan berjarak terjadi hingga di tingkat desa kelurahan. Seperti apa yang menjadi harapan yang disampaikan, pendekatan yang harus kami lakukan, pendekatan yang disampaikan oleh Pak Hermawan. Nah, ini sudah dilakukan, dan program relawan ini sudah sudah tergabung dengan relawan desa tanggap COVID-19 melalui program Berjarak ini. Mudah-mudahan demikian juga sebenarnya situasi pandemi ini kita kan sangat pahami, ya. Dampaknya tidak sisi kesehatan juga. Kami juga sudah melakukan yang namanya layanan sejiwa yang bulan April sudah kita lakukan melalui, bisa diakses melalui hotline 119 extension 8. Baik. Bu Menteri, kalau kita lihat ada beberapa poin, ada beberapa aktivitas di level keluarga yang memang sangat rentan untuk menimbulkan penularan COVID-19 di level keluarga. Salah satunya adalah membiarkan anak-anak bermain bersama di lingkungan rumah tanpa protokol kesehatan yang kuat. Lalu kemudian kegiatan kumpul-kumpul seperti arisan, rapat warga, perayaan kegiatan agama, penyuluhan, olahraga bersama, mungkin ibu-ibu senam dan segala macam. Lalu liburan atau piknik ke daerah beresiko tinggi atau zona merah COVID-19. Nah, bagaimana kemudian soal evaluasi dan pengawasannya, Ibu? Siapa yang kira-kira kalau dari menurut kementerian yang memang harus melakukan fungsi pengawasan? Apakah Ibu RT? Apakah Ibu Kepala Dusun atau Ibu Kepala Desa sebagai Ketua PKK atau siapa, Bu, menurut Anda? Sebenarnya ketika kita bicara keterpaparan COVID-19 ini, sebenarnya kita kan harus melindungi diri sendiri, kita harus menjaga sesama. Kalau kita bicara pengawasan, ya kita harus lakukan juga secara bersama-sama, ya. Ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, yang harus kita mulai dari keluarga yang merupakan unit terkecil daripada masyarakat. Kalau ini kita lakukan bergerak bersama, bekerja sama, bersinergi, nah ini akan bisa kita lakukan dengan hasil yang maksimal. Nah, inilah yang kita bangun melalui jejaring berjarak ini yang sering kami komunikasikan melalui Pokja daerah, karena kita melalui daring yang selalu kita ingatkan kepada dinas-dinas di daerah yang berkoordinasi dengan
desa kelurahan yang ada. Dan kami sudah lebih intens juga melaksanakan komunikasi dengan jejaring perempuan yang punya jaringan di sampai tingkat grassroots. Ini komunikasi secara daring kami lakukan untuk melakukan langkah-langkah evaluasi ini. Baik, kita ke Pak Hermawan. Pak Hermawan, siapa kira-kira yang menurut Anda, tadi kan kalau kita lihat statement dari Bu Menteri, semua orang harus mengawasi, semua orang harus saling menjaga. Tetapi perlu ada sebuah struktur yang memang melakukan pengawasan, yang selalu mengingatkan begitu. Menurut Anda siapa kalau sampai level keluarga begini, Pak Hermawan? Ya, maka itu tadi yang seperti yang saya sampaikan, memang penguatan terstruktur ini juga harus dilakukan. Bayangkan setiap desa ya, kalau kita indikatorkan setiap desa, Mas Ade, itu ada Babinsa, ada Babin Kaptipmas sebagai penegak disiplin masyarakat dari TNI Polri. Kemudian ada tenaga kesehatan, Mas Ade. Tenaga kesehatan masyarakat seperti kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat itu bahkan fokus utama kami adalah peningkatan peran keluarga. Jadi ada kesehatan keluarga dan penguatan kapasitas gender yang menjadi concern kami. Itu harus diberdayakan betul dalam edukasi. Tidak kurang dari 36.000 ahli kesehatan masyarakat yang tergabung dalam IAKMI itu siap untuk dioptimalkan perannya, dan ini memang harus dijadikan arus utama. Jadi kami sangat sepakat ketika Bu Menteri menyampaikan peningkatan peran keluarga, itu juga sejalan dengan peningkatan kapasitas lingkungan terdekat. Jadi kita bisa menyebutnya community-based initiative, start from family, environment, kira-kira begitu. Dari lingkungan keluarga itulah untuk penguatan komunitas ini dalam keberdayaan menghadapi COVID. Jadi peran struktur formal sampai ke RT RW, kemudian peran tokoh agama, tokoh masyarakat, sekaligus sebenarnya untuk memutus hambatan literasi gitu ya. Mungkin tidak semua keluarga mengakses televisi, apalagi mengakses internet segala macam, tetapi memang menggerakkan forum-forum PKK, kemudian juga guyuban, Karang Taruna, dan lain-lain. Ini harus dimanfaatkan betul untuk mengingatkan peran keluarga. Terutama dalam keluarga ini yang perlu juga kami sampaikan kepada pemirsa sekalian, Mas Ade dan Bu Menteri, di situ ada anak-anak yang sangat rentan. Ya, perlindungan terhadap anak ini harus menjadi arus utama. Tetapi juga betul ini juga berkaitan dengan peran wanita, peran ibu di dalam keluarga yang kita harus apresiasi, yang menjadi superwoman selama masa pandemi COVID ini. Jadi terhadap anak-anak ini harus ada special protection yang tidak hanya sekedar kata-kata gitu ya, atau himbauan, tetapi juga ada contoh perilaku dari keluarganya sendiri. Kalau ada contoh perilaku yang terkendali, terbiasa menggunakan masker, menjaga jarak, tidak gampang untuk beraktivitas di ruang publik walau ada keramaian di sekitarnya, ini akan menjadi kedisiplinan dan pola pemahaman yang baik untuk anak-anak. Apalagi selama ini mereka sudah sangat bosan dengan keadaan di rumah, maka itu aktivitas-aktivitas ringan, tetapi masih bersama keluarga itu juga harus dipertimbangkan dengan baik untuk diatur dan disosialisasikan. Mas Ade. Ya, saya tertarik tadi dengan saran dari Pak Hermawan soal memberdayakan Babinsa sampai ke level bawah dan juga tenaga kesehatan seperti di Puskesmas untuk secara aktif begitu ya. Karena kalau saya lihat dua institusi atau dua pihak ini sangat kredibel di mata masyarakat hingga ke akar rumput begitu ya, Pak Hermawan. Ya, menurut Anda gimana nih? Betul sekali, bahkan di level poskesdes itu jejaring kesehatan, Mas Ade, itu sudah ada semua, ada kader-kader yang terlatih. Kalau mereka bicara pola hidup dan bersih dan sehat, kalau mereka bicara gizi berimbang, kalau mereka berbicara bagaimana ketahanan keluarga, itu udah ada semua, Mas Ade. Nah ini yang kita sebut dengan penguatan jejaring. Sektor kesehatan siap, bahkan sektor penegakan seperti Babinsa, Babin Kamtipmas itu siap. Nah tinggal pengarus utamaannya. Maka itu saya sampaikan kepada Bu Menteri, agar ini diperjuangkan betul Bu Menteri di hadapan para anggota kabinet yang lain, dan harus menjadi arus utama penanganan COVID. Kalau masyarakat kita kuat karena keluarga kuat, maka akan kuat Indonesia. Baik, terima kasih Pak Hermawan. Terakhir kita ke Ibu Menteri. Bu Menteri, apa yang ingin Anda sampaikan sebagai penutup perbincangan kita pada kesempatan pagi ini? Tadi dikatakan bahwa Kementerian Bu Menteri ini bisa jadi tulang punggung dalam untuk mensosialisasikan ini, karena memang keluarga yang baik, maka bangsa juga akan baik. Gimana Bu Menteri, silakan. Benar Mas Adi, pada kesempatan yang baik ini
Kalau tadi mungkin kalau boleh saya statement awal yang disampaikan berkaitan dengan langkah-langkah, mudah-mudahan protokol kesehatan ini cepat kita bisa selesaikan yang spesifik perempuan. Tapi untuk sementara protokol-protokol terhadap perempuan dan keluarga itu kita sudah siapkan mulai dari bulan April. Nah, catatan-catatannya dari Pak Hermawan itu kami mudah-mudahan juga akan kami sikapi dalam segera dalam kita bisa menekan daripada pemaparan dari klaster keluarga ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak seluruh keluarga Indonesia, terutamanya para perempuan, sahabat perempuan dan anak, mari kita bergerak bersama, bekerja bersama, bersinergi, bergotong royong, untuk kita bisa keluar dari situasi sulit ini dan bangkit kembali. Dan dengan apa? Ya tentunya dengan menjaga dan melindungi keluarganya masing-masing, karena keluarga ini adalah unit terkecil daripada masyarakat. Dari keluarga yang sehat akan tercipta masyarakat dan bangsa yang sehat pula. Dan harapan kami melalui kesempatan ini saya sampaikan untuk memotivasi para perempuan dan anak, karena perempuan berdaya, anak terlindungi, keluarga yang berkualitas, Indonesia akan maju. Baik. Demikian Mas Ade, terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Ibu Menteri dan juga Pak Hermawan telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time kali ini.